Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Proses sharing hari ini kita mau coba bahas proses iman kita akan jadi saksi melalui tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Jadi akan kelihatan beda gitu antara tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, dan itu akan disaksikan oleh orang lain. Proses iman butuh waktu lama dan butuh banyak rintangan permasalahan, sehingga kita butuh iman percaya dengan dasar firman Tuhan dan andalkan pada kuasa roh Tuhan saat alami proses. Jadi waktu mengalami proses iman itu tidak aneh apabila memakan waktu yang sekian lama. Bagi kita kadang-kadang timbul rasa takut gitu, apakah memang ini tidak terlalu buang-buang waktu, apakah ini efektif kalau pola kerja Tuhan seperti ini. Itu soal waktu ini akan jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di hati kita gitu. Nah begitupun juga masalah banyaknya rintangan akan permasalahan-masalah yang timbul. Kedua ini adalah dibutuhkan untuk sebuah proses iman menuju sampai ke level-level yang memang diharapkan gitu. Jadi butuh waktu untuk proof, untuk membuktikan bahwa memang kita ini beriman, bukan cuma sekedar coba-coba, dan butuh banyak rintangan agar kita ulet gitu kita tekun dalam menghadapi masalah-masalah itu, sehingga kita dikategorikan tetap kuat imannya gitu. Jadi waktu dan banyaknya permasalahan ini banyaknya rintangan permasalahan ini yang membuktikan bahwa kita ini sukses nggak, lulus nggak dalam terus menaikkan level iman kita gitu. Selama kita taat jalani proses iman, maka kita alami penyertaan Tuhan yang dapat kita rasakan dan dapat orang awam saksikan gitu, baik di area tubuh yang kelihatan tetap sehat dan bugar, jiwa yang mungkin dinilai semakin wise, semakin bijak, semakin dewasa pikirannya gitu. Begitupun dengan roh yang terlihat kok tampak damai sejahtera gitu, kayak yang nggak punya beban, nggak punya tenang sekali gitu. Nah itu tubuh, jiwa, dan roh kita ini akan tampak gitu, akan menjadi satu pertanyaan gitu bagi orang-orang awam yang melihat kita gitu. Jadi tidak bisa ini cuma tersembunyi di dalam kita saja, tapi terang ini, kenyataan ini akan muncul di dalam tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Dari tubuh dan jiwa serta roh kita, maka orang akan menyaksikan beda kita dibanding orang-orang pada umumnya. Jadi orang awam akan melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan kita gitu. Nah ini kalau kita sudah melalui proses iman seperti ini, kita akan mengalami hal seperti ini. Jadi kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya gitu. Nah, dan proses ini kan tidak berhenti. Proses ini mungkin sampai kita meninggal juga tidak akan pernah berhenti. Proses iman ini tergantung dari kemauan kita mau nyampe titik apa gitu. Karena tujuannya kan nanti seperti semakin serupa dengan Tuhan gitu. Ya pasti tidak mungkin bisa seperti Tuhan, tapi firman ajarkan kita agar kita semakin serupa dengan Tuhan. Nah untuk makin serupa ini kita butuh proses iman ini. Nah proses iman ini pasti biasanya berdampak urusan tubuh, jiwa, dan roh gitu. Secara tubuh dapat tampak lebih muda dari umur sebenarnya. Jadi tidak bisa dipungkiri orang awam akan melihat kita yang sedang diproses iman dan kuat gitu menghadapi proses iman. Pasti akan ada perkataan dari orang awam yang mengatakan, kok umurnya segini masih kelihatan lebih muda 20-30 tahun ya. Jadi itu bukan hal aneh gitu, karena memang firman itu seperti itu gitu. Firman itu menyatakan seperti itu gitu. Bahkan firman menyatakan di firman malah tertulis Nabi Kaleb itu yang waktu itu umurnya 85 tahun, firman katakan seperti 40 gitu. Bukan cuman urusan jadi kelihatan luar dalam itu memang seperti 40 gitu. Kekuatannya pun juga tetap seperti 40. Jadi
ya itu nyata gitu. Di dalam firman itu memang ada pernyataan firman seperti itu. Yang namanya Kaleb, Nabi Kaleb ini yang 85 tahun itu masih seperti 40 tahun semangatnya gitu. Ya mungkin kalau balik lagi ke tubuh jiwa roh ya ininya komplit gitu, dari tubuh jiwa roh itu komplit. Tapi orang awam akan melihat bahwa kok secara fisik Kaleb beda sekali ya, kok bisa sampai seperti umur 40 gitu loh. Nah ini yang dicatat itu kalau 40 berarti kan 45 tahun lebih muda daripada umur Kaleb yang sebenarnya gitu. Dan ada juga firman yang mengatakan istrinya Abraham, Sarah, mungkin kalau di muslimnya mungkin Ibrahim kali ya. Nah, ini yang waktu itu umur 65 tahun. 65 tahun mungkin masih kelihatan seperti gadis. Kenapa? Loh, karena saat berjumpa dengan seorang raja, istri Abraham yang umur 65 tahun itu mau dipinang gitu, dipinang oleh seorang raja. Kalau ukuran raja-raja zaman dahulu gitu, raja itu kan banyak sekali selirnya, istri tidak resminya gitu, istri selirnya, bukan permaisurinya, selirnya banyak. Kalau sampai seorang raja memilih selir, ya pasti dia milih yang bukan yang tua gitu, yang umur 65 tahun. Dia pasti milih yang muda. Nah yang muda itu ya gadis, berarti kan gadis masih perawan gitu. Nah Sarah ini salah satu yang dipinang oleh seorang raja gitu. Jadi bisa kebayang nggak yang namanya Sarah 65 tahun, 65 tahun mungkin apa sudah rata-rata jadi nenek kali, bukan ibu lagi, udah jadi nenek gitu. Jadi tapi kok masih dianggap seperti gadis gitu. Nah ini kembali lagi ya, proses iman kita ini akan berdampak kepada tubuh, jiwa dan rohnya gitu. Mungkin pagi ini saya coba kupas dari sisi tubuh dulu gitu, karena kalau masuk ke area jiwa dan roh kan ceritanya panjang sekali gitu. Jadi saya cuman lebih fokus ke arah tubuh seperti itu gitu. Jadi orang awam akan melihat si Kaleb, melihat istri Abraham atau Sarah ini seolah seperti itu, dan orang awam juga akan melihat kita sebagai pelaku firman juga akan seperti itu gitu. Kenapa? Ya memang tidak aneh, memang seperti itu gitu. Memang firman katakan seperti itu gitu. Firman nyatakan seperti itu. Hal-hal tersebut yang membuat orang awam bertanya-tanya, dan yang dapat membuat orang yang percaya Tuhan bersaksi hidup bersama Tuhan. Jadi dari dua sisi, baik dari kita yang coba kita percaya Tuhan, ini akan menjadi alat kesaksian gitu. Tubuh kita ini akan menjadi alat kesaksian bagi orang-orang awam gitu, bahwa orang awam pasti akan nanya, kenapa ya kok orang ini bisa awet muda gitu, kenapa orang ini kok lebih muda daripada umurnya dari sepantaran teman-temannya gitu. Nah ini akan jadi bahan perbincangan waktu orang yang dalam proses iman, orang yang percaya Tuhan ini mengalami tubuh yang seperti itu. Ini akan menjadi alat Tuhan bersaksi bahwa ya dengan Tuhan akan seperti ini gitu. Ini baru cerita tubuh, kita belum bicara jiwa dan rohnya gitu. Dari tubuh aja sudah menjadi alat kesaksian untuk Tuhan bahwa ada Tuhan di dalam kita. Nah orang-orang awam juga pasti akan terperangah gitu melihat kok bisa gini ya, kok bisa gitu. Nah sehingga timbul dari orang awam itu penasaran untuk coba menanya, coba mengikuti cara-cara seperti ini. Kalau orang dunia kan umumnya pasti cuma mengatakannya makan jamu apa ya, makan vitamin apa, proses apa gitu. Itu kan semua kan kalau itu kan dari pengobatan dari luar gitu ya, jadi dari pihak luar. Tapi kalau ini kan dari sisi iman gitu, dari dalam kita terpancar seperti itu. Mungkin beda kali yang namanya keindahan, bukan cuma muda saja mungkinnya dari secara fisik, mungkin ada satu inner beauty gitu, jadi kayak keindahan dari dalam, kecantikan dari dalam gitu, bahwa memang bersama Tuhan itu seperti itu gitu, tidak bisa dipungkiri. Tuhan adalah penguasa dari waktu. Bagi Tuhan waktu 1 hari sama saja dengan 1000 tahun. Jadi ukuran waktu Tuhan beda sekali dengan kita gitu. Nah ini membuktikan bahwa
apa ya, dengan kejadian tadi gitu, bisa bahwa umur orang yang melakukan firman itu, melakukan proses iman itu bisa kelihatan lebih muda daripada umurnya 20, 30, bahkan 40 tahunan gitu loh. Bisa sampai 45 tahunan kalau seperti Kaleb gitu. Itu memang bukan satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah penguasa waktu. Jadi Tuhan bisa atur seperti itu. Nah, mungkin seperti halnya untuk yang lain-lain juga ya, bukan cuma urusan tubuh jiwa roh aja. Kayak urusan masalah janji-janji Tuhan itu ya seperti itu. Kadang-kadang manusia akan menilai bahwa janji Tuhan ini buang-buang waktu gitu. Kita mengalami proses Tuhan itu harus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, buang-buang waktu. Tapi kalau dari sisi Tuhan 10, 20, 30 tahun ini tidak ada artinya gitu. Karena buat Tuhan satu hari adalah 1000 tahun, 1000 tahun adalah satu hari. Jadi kalau Tuhan pengen setelah alami proses misalnya dari mulai muda sampai beranjak umur 50, 60, 70 tahun, kalau Tuhan mau membuat kita berhasil seperti orang dunia, kalau ukurannya sukses dunia gitu, Tuhan dalam sekejap bisa merubah orang tersebut gitu ya. Yang umur 50 bisa langsung menjadi sukses duniawinya, 60 bisa sukses, 70 bisa sukses, 80 bisa sukses, dan seterusnya. Bahkan sukses duniawi orang yang percaya Tuhan, Tuhan janjikan umur yang panjang, bisa lebih dari 80, 90, 100, 100, ya maksimalnya 120 mungkin. Firman katakan maksimal 120 tahun gitu. Nah, tapi kalau untuk orang awam ya rata-rata umur manusia itu 70-80 tahun. Nah, ini kompensasi Tuhan seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ikutin firman Tuhan itu khawatir umurnya jadi kebuang. Gak kebuang karena Tuhan bisa atur seperti itu gitu. Tuhan adalah penguasa waktu bagi manusianya, bagi ciptaannya. Jadi kita gak usah khawatir. Oke, mudah-mudahan sharingnya bisa ditangkap teman-teman. Jadi proses iman itu yang kuncinya balik lagi butuh waktu yang lama dan butuh banyak rintangan permasalahan. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, nanti kompensasinya ya Tuhan akan berikan kompensasi keselamatan dan kesuksesan dunia juga gitu. Bukan cuma keselamatan akhirat aja, tapi juga kasih kesuksesan dunia dalam hal tubuh, jiwa, dan rohnya juga. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi dengan Tuhan sepertinya semua gitu sudah ada di dalam Tuhan. Jadi jangan ragu teman-teman. Coba kita lebih giat gitu masuk dalam apa sih rancangan dan kehendak Tuhan, apa sih perintah dan peraturan Tuhan. Semua adanya, basicnya ada di firman-firman Tuhan. Nah, setelah kita kuasai firman Tuhan, baru kita berusaha mati-matian hidup bersama dengan roh Tuhan. Jadi semua akan beres gitu. Oke, see you. Bye-bye.